Citra terengah-engah, tubuhnya hampir tumbang di bawah beban harimau yang kini semakin berat. Dengan setiap langkah yang terasa lebih sulit, dia hanya bisa berbisik, "Aku harus kuat untukmu, Bima." Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Citra Ningrum adalah seorang wanita asal Jakarta yang bekerja di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Dengan penampilan yang selalu profesional dan penuh percaya diri, Citra dikenal sebagai salah satu pegawai yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya. Namun, di balik kesibukannya, ada satu hal yang sangat spesial dalam hidupnya, seekor harimau Sumatera yang ia pelihara di rumah. Harimau ini bukanlah harimau biasa, melainkan teman sejati bagi Citra, yang sejak kecil selalu ada di sisinya. Citra pertama kali bertemu dengan harimau tersebut ketika masih remaja, saat ia melakukan perjalanan ke hutan Sumatera bersama ayahnya. Saat itu, Citra menemukan seekor anak harimau yang terluka dan terpisah dari induknya. Citra merasa iba dan tanpa ragu memutuskan untuk membawanya pulang. Sejak saat itu, ia memberi nama harimau tersebut, Bima, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bima tumbuh dengan cepat dan sehat. Selama bertahun-tahun, Citra memastikan bahwa Bima mendapatkan perawatan yang terbaik. Meskipun itu berarti harus memodifikasi cara hidupnya sendiri. Bima menjadi bagian dari keluarga Citra, tidak hanya sebagai peliharaan, tetapi juga sebagai teman yang selalu ada dalam setiap momen penting dalam hidupnya. Citra dan Bima saling melengkapi, seperti dua saudara yang tak terpisahkan. Namun, seiring bertambahnya usia Bima, Citra mulai menyadari perubahan dalam perilaku harimau tersebut. Bima yang dulunya penuh dengan keceriaan kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Dia menjadi lebih waspada, lebih agresif, dan lebih teritorial. Ini adalah tanda yang pertama kali Citra rasakan bahwa harimau itu mungkin tidak lagi bisa tinggal di rumah seperti sebelumnya. Seiring dengan bertambahnya usia Bima, masalah semakin jelas terlihat. Harimau Sumatera yang dulunya sangat jinak dan penuh kasih sayang, kini menunjukkan perilaku yang semakin sulit diatur. Setiap kali Citra meninggalkan rumah untuk bekerja, Bima menjadi sangat gelisah. Di saat itulah, harimau tersebut mulai menunjukkan perilaku destruktif, menghancurkan berbagai barang di rumah. Citra pertama kali merasakan kekhawatiran ini setelah satu pagi ketika dia baru saja pulang dari kantor. Begitu memasuki rumah, Citra disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Kulkas terbalik, kursi dan meja tergeletak berserakan di lantai, dan beberapa perabot rumah tangga lainnya rusak parah. Citra segera berlari ke ruang tamu dan menemukan Bima yang tampak bingung dan marah. Melolong seakan mengungkapkan perasaannya. Citra merasa khawatir, tapi juga bingung. Apa yang menyebabkan perubahan drastis ini? Kenapa Bima bisa berperilaku begitu? Apakah dia merasa tertekan atau kesepian? Citra mulai mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Namun setiap kali dia meninggalkan rumah, masalahnya kembali terulang. Harimau yang dulu begitu akrab dan penuh kasih sayang sekarang menjadi ancaman yang tak terduga. Citra merasa seolah-olah ada dua sisi yang bertentangan dalam dirinya. Cinta dan tanggung jawab terhadap Bima, tetapi juga ketakutan atas perilaku destruktifnya. Dengan perasaan cemas dan bingung, Citra mulai berpikir keras untuk mencari solusi terbaik. Namun, tidak ada jalan yang mudah. Citra merasa terjebak antara rasa sayang yang mendalam terhadap Bima dan kebutuhan untuk menjaga keselamatan rumahnya serta orang-orang di sekitarnya. Pada suatu malam, setelah menghadapi insiden kekacauan lainnya di rumah, Citra merenung panjang. Dia tahu bahwa Bima tidak bisa terus-menerus seperti ini, apalagi jika dia harus bekerja setiap hari dan meninggalkan harimau itu sendirian. Setelah beberapa hari berputar dalam kebingungannya, Citra akhirnya mengambil keputusan yang cukup ekstrim, membawa Bima ke kantor. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Citra sadar bahwa membawa harimau ke tempat kerja bukan hanya akan menjadi masalah besar, tetapi juga bisa menciptakan ketegangan di antara rekan-rekannya. Namun, dengan tidak ada pilihan lain, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kecemasan yang terus menghantui dirinya. Citra menghubungi pihak perusahaan dan menjelaskan situasinya, menyatakan bahwa ia terpaksa membawa Bima karena tidak ada yang bisa merawatnya di rumah. Meskipun perusahaan agak terkejut, mereka akhirnya memberi izin dengan syarat bahwa Bima harus tetap berada di area tertentu dan tidak mengganggu jalannya pekerjaan. Hari pertama Citra membawa Bima ke kantor,
Suasana di kantor menjadi sangat tegang. Begitu Citra masuk dengan Bima yang berjalan di sampingnya, seluruh ruangan seketika menjadi sunyi. Semua pegawai terkejut, sebagian tampak ketakutan, sementara yang lainnya berdiri dengan mulut terbuka, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bima, meskipun terlihat besar dan menakutkan, berjalan dengan tenang. Dia mematuhi perintah Citra, tetapi wajahnya yang besar dan garang membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Beberapa pegawai mulai mundur perlahan, sementara beberapa yang lebih berani mencoba mendekat, meskipun mereka tampak ragu. Pada awalnya, Citra merasa canggung. Ia tahu bahwa membawa Bima ke kantor bukanlah keputusan yang mudah bagi rekan-rekannya. Beberapa orang terlihat khawatir tentang keselamatan mereka, sementara yang lainnya merasa heran kenapa Citra harus membawa seekor harimau besar ke tempat kerja. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan itu mulai sedikit mereda. Citra selalu berada di samping Bima, berbicara dengan lembut dan penuh perhatian kepadanya. Bima tampaknya merasa lebih tenang dengan kehadiran Citra, meskipun ia tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Citra juga berusaha menjaga agar Bima tetap berada di area yang aman dan terpisah dari ruang kerja yang sibuk. Namun, meskipun ada upaya untuk menjaga jarak, banyak orang yang masih merasa tidak nyaman. Minggu-minggu berlalu, dan seiring waktu, pegawai perusahaan mulai terbiasa dengan kehadiran Bima. Mereka yang sebelumnya sangat takut mulai terbiasa melihat harimau besar itu berjalan di sekitar kantor. Citra juga memastikan bahwa Bima tetap berada di area yang aman, seperti ruang terbuka di luar gedung, di mana tidak ada risiko bagi keselamatan orang lain. Keadaan mulai berubah. Sebagian pegawai yang awalnya ragu-ragu mulai merasa penasaran dan mendekati Bima. Citra, dengan sabar, mengajari mereka bagaimana berinteraksi dengan harimau tersebut dengan cara yang aman. Ia menjelaskan bahwa meskipun Bima adalah harimau, dia masih bisa berinteraksi dengan manusia selama orang tersebut memahami bagaimana cara merawat dan menghormatinya. Bima, yang dulu hanya menjadi teman bagi Citra, sekarang menjadi bagian dari kehidupan kantor. Seiring waktu, beberapa rekan mulai merasa sayang terhadap Bima, bahkan beberapa sering bermain bersama harimau tersebut di waktu luang. Mereka mulai merasakan ikatan yang berbeda, sebuah hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Mereka menjadi bagian dari kehidupan Citra dan Bima. Bima, meskipun masih harimau dengan naluri liar, tampak lebih santai dan tenang. Ada ikatan yang terjalin antara dia, Citra, dan rekan-rekannya. Suatu hari, Citra kembali terlambat pulang dari kantor karena adanya pertemuan yang mendesak. Begitu ia tiba di rumah, Bima sudah menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ketika Citra membuka pintu, harimau itu berdiri tegak. Mata yang biasanya tenang kini memancarkan kegelisahan. Bima menggeram pelan, bergerak lebih agresif dari biasanya. Citra merasa hatinya berdegup kencang. Apakah Bima akan kembali merusak rumah? Apakah ia bisa menenangkan harimau itu? Keadaan ini membuat Citra semakin tertekan. Setiap kali ada perubahan, baik itu rutinitas atau kondisi dirinya yang stres, Bima merespons dengan cara yang semakin sulit diprediksi. Hal ini bukan hanya menjadi beban bagi Citra, tetapi juga bagi rekan-rekannya di kantor yang mulai khawatir dengan keselamatan mereka. Citra merasa terisolasi. Di satu sisi, ia ingin memastikan bahwa Bima merasa aman, sementara di sisi lain, ia tidak bisa menahan kecemasan yang terus menghantui. Namun, meskipun Citra merasa terjebak dalam kecemasan, ada beberapa perubahan positif yang mulai terjadi di kantor. Pegawai yang awalnya takut dengan kehadiran Bima mulai melihat sisi lembut dari harimau tersebut. Mereka yang telah mengenal Bima dengan lebih dekat menyadari bahwa meskipun dia besar dan menakutkan, Bima memiliki sifat yang sangat penuh kasih sayang dan perhatian terhadap Citra. Salah satu rekan kerja Citra, Rina, seorang wanita muda yang selalu penasaran, mulai membangun hubungan dengan Bima. Pada awalnya, Rina merasa cemas, tetapi setelah beberapa kali berbicara dan bermain dengan Bima, ia merasa lebih nyaman. Bima mulai menunjukkan sikap yang lebih lembut, bahkan tampak senang ketika Rina memberinya perhatian. Rekan-rekan Citra yang lain pun semakin terbuka untuk berinteraksi dengan Bima. Mereka mulai melihat bahwa harimau itu bukanlah ancaman, tetapi bagian dari kehidupan Citra. Bima menunjukkan sisi lembut yang jarang terlihat sebelumnya, bahkan sesekali merunduk, mendekati mereka dengan cara yang tidak lagi menakutkan. Citra merasa lega karena semakin banyak orang yang mulai menerima Bima,
dan dia merasa lebih sedikit beban karena bisa berbagi perawatan harimau tersebut. Namun, meskipun ada perubahan positif, ketegangan tetap hadir. Suatu hari, Citra menerima kabar buruk dari rumahnya. Salah satu anggota keluarganya mengalami kecelakaan, dan keadaan kesehatan orang tersebut sangat mengkhawatirkan. Citra merasa sangat cemas dan tertekan, dan kabar tersebut membuatnya merasa lebih jauh terhubung dengan Bima yang juga mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Harimau itu tampak gelisah dan semakin agresif. Ia mulai berjalan bolak-balik, menggeram, dan memperlihatkan tanda-tanda ketegangan yang tidak biasa. Pegawai di kantor mulai merasa cemas dengan kondisi Bima yang tidak stabil. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, takut kalau Bima akan bereaksi buruk terhadap emosi Citra. Citra mencoba menenangkan Bima dengan berbicara lembut, tetapi harimau itu masih terus gelisah. Meskipun Bima mulai menunjukkan kasih sayang kepada mereka yang dekat, ia juga sangat sensitif terhadap perubahan suasana hati Citra. Ketegangan antara perasaan Citra yang cemas dan keadaan Bima yang tidak stabil menciptakan ketegangan di kantor yang semakin terasa. Pada suatu pagi yang penuh tekanan, sebuah insiden kecil terjadi yang hampir saja berubah menjadi bencana. Pagi itu, Citra datang lebih awal ke kantor, membawa Bima yang tampak lebih tenang. Namun, begitu Citra duduk di meja kerjanya, atasan Citra datang dengan ekspresi serius. Atasan tersebut menanyakan tentang kinerjanya yang belakangan dianggap kurang fokus. Citra, saya merasa kamu agak terganggu akhir-akhir ini. Harimau itu sepertinya lebih menjadi perhatianmu daripada pekerjaan, kata sang atasan dengan nada yang agak tajam. Citra merasa sangat terkejut dan cemas. Bima yang duduk tenang di sudut ruangan, mendengar percakapan tersebut, sepertinya merasakan ketegangan yang melingkupi dirinya. Tanpa diduga, Bima tiba-tiba berdiri dan mendekati Citra, menanggapi ketegangan di ruangan itu dengan suara geraman pelan. Pegawai lainnya yang sedang bekerja di sekitar mulai merasa khawatir. Beberapa dari mereka, yang semula sudah merasa cukup nyaman dengan kehadiran Bima, kini terlihat gelisah. Salah satu dari mereka, yang tidak terbiasa dengan harimau, mulai mundur perlahan. Citra segera bangkit dan berusaha menenangkan Bima dengan suara lembut. "Tenang, Bima. Ini hanya masalah pekerjaan." Citra pun meminta maaf kepada atasan dan semua rekan kerjanya, berjanji akan lebih fokus pada pekerjaannya dan tidak membiarkan keadaan pribadi mengganggu kinerja di kantor. Citra merasa cemas dan malu atas insiden ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati dengan kehadiran Bima, terutama ketika berada di tempat kerja. Hari-hari setelah insiden itu berjalan dengan penuh ketegangan. Citra mencoba menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan merawat Bima. Namun, suatu hari, ketika Citra sedang sibuk mengerjakan laporan di meja kerjanya, Bima tiba-tiba jatuh sakit. Harimau itu tiba-tiba terkulai lemas, tidak bergerak sama sekali. Citra panik, berlari mendekat dan mencoba menenangkan Bima yang tampak kesulitan bernapas. Kecemasan langsung melanda Citra. Ia tahu bahwa Bima memerlukan perawatan segera, dan ia tidak bisa tinggal diam. Citra segera menghubungi dokter hewan terdekat dan meminta bantuan untuk membawa Bima ke klinik hewan. Namun, kondisi Bima semakin memburuk, membuat Citra semakin panik. Citra merasa sangat terbebani dengan situasi ini. Membawa Bima yang sangat besar dan sakit ke dokter hewan bukanlah tugas yang mudah. Harimau itu begitu berat dan Citra harus berusaha keras untuk membantunya bergerak. Meskipun Bima tampak lemah, harimau itu masih memiliki kekuatan yang cukup besar, dan Citra harus bekerja keras untuk menjaga agar Bima tetap tenang. Di tengah kepanikan dan kesulitan ini, Citra merasa kelelahan fisik dan mental. Ia berjuang untuk menggendong tubuh besar Bima yang tak bisa bergerak, mencoba mencari cara agar Bima bisa dipindahkan ke kendaraan yang akan membawanya ke klinik hewan. Citra merasa sangat sendirian, tetapi ia tahu bahwa Bima bergantung padanya, dan ia harus bertahan untuk harimau tersebut. Setelah membawa Bima ke dokter hewan, Citra merasa sedikit lega. Dokter memberikan pengobatan dan merawat Bima dengan cermat. Meski kondisinya kritis, dokter optimis bahwa Bima bisa pulih jika diberi perawatan yang tepat. Citra menghabiskan beberapa hari berikutnya merawat Bima dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Hari demi hari, Bima mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Meskipun pemulihannya lambat, Citra merasa lebih tenang. Ia mulai merasakan harapan baru,
bahwa Bima akan kembali sehat dan bisa menjalani kehidupannya dengan normal lagi. Citra pun semakin menyadari betapa berartinya Bima dalam hidupnya, dan ia siap berjuang lebih keras untuk merawatnya. Seiring berjalannya waktu, pegawai di kantor semakin akrab dengan Bima. Beberapa di antaranya mulai ikut membantu merawat harimau itu. Mereka merasa lebih nyaman dan tidak takut lagi untuk berinteraksi dengan Bima. Harimau itu pun menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mulai kembali sehat dan lebih tenang. Citra merasa sangat bersyukur, dan ia mulai melihat bahwa dukungan dari rekan-rekannya sangat berarti. Setelah beberapa hari penuh kecemasan, Citra akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja. Harimau yang belum sepenuhnya pulih dari sakitnya masih lemah dan membutuhkan perhatian. Tetapi Citra merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa membawa Bima ke kantor meskipun tahu risikonya. Hatinya berat, namun ia tidak tega meninggalkan harimau sendirian di rumah dalam keadaan seperti ini. Citra tahu bahwa Bima membutuhkan perhatian dan kehadirannya. Tetapi di sisi lain, pekerjaannya juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Citra mengelus kepala Bima yang masih tampak lesu. Dia tahu bahwa situasi ini penuh dengan ketegangan. Bima membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih, tetapi Citra tidak bisa membiarkan dirinya tidak bekerja lebih lama lagi. Citra berjanji dalam hati untuk tetap menjaga Bima dengan sebaik mungkin selama perjalanan menuju kantor dan bekerja di sana. Namun, ketegangan dan kecemasan tetap menghantui pikirannya. Seiring dengan pemahaman bahwa Bima belum sepenuhnya pulih, dan mungkin memerlukan lebih banyak waktu. Hari itu, Citra berangkat ke kantor dengan membawa Bima yang masih lemah. Harimau itu tidak lagi bisa berjalan dengan bebas dan hanya bisa duduk lemas di atas kereta dorong yang Citra persiapkan untuk membawanya ke kantor. Citra menggandeng tubuh besar Bima yang tampak kelelahan. Langkahnya berat, dan meskipun ia berusaha tetap tegar, Citra merasa cemas. Bima bukanlah harimau yang dulu kuat dan penuh energi. Kini, dia tampak rapuh dan tak berdaya. Citra merasa kelelahan yang luar biasa. Beratnya beban fisik dan emosional yang ia tanggung semakin menyulitkan perjalanan mereka. Setiap langkah terasa semakin sulit, dan Citra mulai merasa khawatir bahwa ia tidak akan bisa menggendong Bima lebih jauh lagi. Jalanan yang padat membuatnya semakin cemas. Ia merasakan kecemasan yang mendalam akan keselamatan Bima, dan merasa semakin terpuruk karena tidak dapat melindunginya dengan cara yang seharusnya. Di dalam hati, Citra bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang salah dengan memaksakan keadaan ini. Ketika Citra melewati jalan yang cukup ramai, rasa lelah dan cemas mulai memuncak. Ia berjalan dengan langkah pelan, memaksakan diri untuk tetap kuat demi Bima. Tiba-tiba, dalam kekhawatirannya, Citra kehilangan keseimbangan saat menyeberang jalan. Kakinya tersandung, dan tubuhnya terjatuh, membuatnya terhempas ke trotoar. Dalam keputusasaan dan ketegangan, Citra berusaha untuk bangkit dan mengendalikan Bima yang berat, tetapi tubuhnya yang lemah akibat kelelahan membuatnya tidak dapat mempertahankan kendali. Saat itulah, sebuah truk raksasa yang melaju dengan kecepatan tinggi mendekati mereka. Citra berusaha untuk menghindar, namun harimau besar yang ada di sampingnya menjadi sasaran utama. Dengan kecepatan yang tidak bisa dihentikan, truk itu menghantam tubuh Bima yang besar dengan keras. Citra tidak bisa berbuat apa-apa. Sakit, panik, dan ketakutan memenuhi pikirannya. Semua terjadi begitu cepat, dan tak ada yang bisa dihentikan. Tragedi itu terjadi dalam sekejap mata. Harimau yang begitu ia cintai kini tewas di tempat. Citra terbaring di jalan, terluka parah, tetapi rasa sakit fisik tidak bisa menandingi rasa sakit emosional yang melanda hatinya. Ia menatap tubuh Bima yang tergeletak tak bergerak di bawah roda truk. Matanya yang terbuka namun tak bernyawa. Air mata mengalir begitu deras. Citra menangis histeris, tak bisa menerima kenyataan bahwa harimau yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya kini telah pergi. Citra merasa dunia di sekitarnya runtuh, dan segala sesuatu yang ia perjuangkan terasa sia-sia. Ia berteriak memanggil nama Bima, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada yang bisa membantunya lagi. Suasana sekitar terasa semakin sunyi, kecuali suara tangisan Citra yang memecah kesedihan. Kehilangan ini terlalu berat untuk dihadapi, dan Citra merasa terpuruk dalam penderitaan yang tidak bisa dia jelaskan. Meskipun rasa sakit tubuhnya tak terelakkan, hati Citra yang hancur lebih terasa menyiksa. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa Bima di sisinya.
Kehilangan yang mendalam membuat Citra tak mampu mengatasi kesedihan yang melanda. Ia merasa dunia seolah berhenti berputar, dan tidak ada lagi yang bisa memberikan makna bagi hidupnya. Di kantor, pegawai yang dulunya akrab dengan Bima kini merasa sangat kehilangan. Beberapa dari mereka mencoba memberikan dukungan, tetapi Citra menolak bantuan itu. Ia merasa tidak ada yang bisa memahami betapa besar kehancuran yang ia rasakan. Citra mulai menutup diri, tidak lagi berinteraksi dengan rekan-rekannya. Dia lebih sering menyendiri, terperangkap dalam kenangan tentang Bima yang selalu menemani setiap langkah hidupnya. Setiap sudut rumahnya mengingatkan Citra pada harimau yang dulu setia, dan kini rasa kehilangan itu menjadi begitu membebani pikirannya. Suatu hari, Citra bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Mimpi buruk, ketidakmampuan untuk tidur, dan perasaan terperangkap dalam kenangan buruk yang tak bisa ia lepaskan. Perjalanan hidup Citra semakin terasa berat. Rasa kehilangan yang mendalam semakin mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ia mulai menarik diri dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Pekerjaannya terabaikan, dan ia semakin terjerumus dalam kenangan akan Bima. Setiap malam, Citra sering terjaga, menatap ruang kosong di sekitar rumah yang dulunya penuh dengan kebersamaan bersama harimau peliharaannya. Kondisi mental Citra semakin memburuk. Ia mulai menunjukkan perilaku yang aneh, seperti berbicara sendiri atau menghindari kontak dengan orang lain. Kegelisahan dan kesedihan yang tidak tertahankan menyebabkan Citra merasa semakin jauh dari kenyataan. Ia merasa terperangkap dalam kesedihan yang tampaknya tidak ada ujungnya. Namun, pada titik terendah dalam hidupnya, Citra akhirnya menerima kenyataan bahwa ia membutuhkan bantuan. Beberapa rekannya di kantor, yang melihat perubahan drastis dalam dirinya, menyarankan Citra untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Citra awalnya menolak, merasa bahwa tak ada yang bisa membantunya. Tetapi perlahan-lahan ia menyadari bahwa untuk sembuh, ia harus berani menghadapi rasa sakit dan kehilangannya. Dengan penuh keteguhan hati, Citra memutuskan untuk menemui seorang psikolog yang berpengalaman. Terapi yang ia jalani tidak mudah. Setiap pertemuan membawa kembali kenangan pahit yang ia coba lupakan. Namun, dengan waktu dan bimbingan dari sang psikolog, Citra mulai merasakan sedikit harapan. Meskipun luka dalam hatinya tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, ia belajar untuk menerima kenyataan dan perlahan membangun kembali hidupnya. Kenangan tentang Bima tetap hidup dalam ingatannya, namun Citra mulai menyadari bahwa ia harus melangkah maju. Proses penyembuhan adalah perjalanan panjang, tetapi untuk pertama kalinya setelah tragedi, Citra merasakan sedikit harapan. Ia tahu bahwa meskipun kehilangan itu tidak bisa digantikan, ada jalan menuju kehidupan yang lebih baik, satu langkah demi satu langkah.